Ini adalah kisah perjalanan hidup saya yang tanpa sengaja mengaktifkan sistem kekayaan. Berawal dari tahun 2012, setelah saya menikah mempunyai istri, sampai tahun 2019, hidup saya normal seperti biasanya. Saya punya usaha di bidang kuliner, dulu tepatnya di kota Surabaya. Dan dulu itu tidak cuma satu outlet yang saya kelola, tapi ada beberapa outlet, tepatnya ada 3. Itu saya kembangkan dari tahun 2012 sampai tahun 2019. Dan saat itu saya masih mempunyai seorang putra. Kemudian di tahun 2019 itu ada pandemi yang memungkinkan kami tidak bisa meneruskan usaha itu. Dan usaha itu saya kelola dengan istri saya, ada beberapa karyawan juga. Dengan adanya pandemi itu, di saat itu tidak mungkin untuk mengembangkan lagi. Dan justru di saat pandemi itu turun drastis. Awalnya kita tidak pernah yang namanya hutang, tapi di saat itu mau gak mau kami akhirnya terlilit hutang. Dan jumlah hutangnya itu juga tidak sedikit menurut saya. Saya bersama istri saya berpikir keras bagaimana untuk membangkitkan ekonomi keluarga kembali. Memulai usaha baru ataukah mempertahankan usaha yang lama. Untuk memulai usaha baru, maka saya akan memulai atau belajar ulang, mulai dari nol lagi. Kalau kami memilih usaha yang lama, berarti kita sudah mempunyai ilmu di bagian itu atau di bidang itu, kita tinggal mengembangkannya saja. Tapi dengan adanya keadaan kami saat itu yang tidak mempunyai modal sama sekali, dan bahkan kami juga terlilit hutang, maka untuk mempertahankan usaha yang sudah ada atau membangun usaha baru, itu rasanya tidak mungkin. Akhirnya kita memilih untuk pulang kampung. Hari demi hari kita jalani di kampung halaman, dan di kampung halaman pun kami juga berpikir keras. Bagaimana cara kita bisa hidup atau bekerja seperti pada umumnya, tidak tertinggal dengan lingkungan, dan bahkan bisa mencukupi ekonomi keluarga dari kebutuhan-kebutuhan yang lain juga. Akhirnya kita memutuskan untuk menyerah. Menyerah bukan berarti kita mundur, tapi menyerah itu dalam arti bertahan. Di usia yang masih muda, masih kepala 3 ya, umur 30 tahunan, kami memilih untuk hidup slow living. Slow living yang menurut saya artinya kita cukup untuk makan dan kita tidak perlu mengejar uang. Yang ada di pikiran kita selama ini adalah uang, uang, dan uang. Kita bangun bisnis juga karena uang, kita bangun usaha karena uang, kita bekerja juga karena uang. Nah, padahal logikanya kalau kita mendapatkan uang, uang itu pasti kita akan gunakan untuk yang lain. Kita membeli barang atau membeli bahan makanan. Jadi ujung-ujungnya ke bahan pangan. Nah, akhirnya di situ kita muncul pemikiran, kita coba tidak usah membeli makanan, tapi kita coba menanam makanan, memproduksi makanan sendiri. Yaitu dengan bertani, dengan slow living itu. Nah, dari berjalannya kita menanam tanaman sayur di halaman rumah, pekarangan rumah, tanaman yang pertama kali saya tanam itu adalah labu siam. Awalnya memang tidak langsung banyak, memangnya dari sedikit ya. Dulu itu pertama kali saya membangun atau menanam labu siam, itu kurang lebih sekitar 10 meter kali 10 meter, itu pertama kali. Dan ternyata hasil dari tanaman labu siam itu bisa melunasi hutang saya. Yang sebelumnya itu saya berpikir keras bagaimana cara saya untuk melunasi hutang tersebut. Dan tanpa disengaja ternyata labu siam itu bisa melunasi dari hutang-hutang itu. Awalnya tidak saya langsung perlebarkan, tapi tetap saya rawat. Tapi saya juga menanam sayuran yang lainnya juga, seperti kayak kangkung, cabai, terus kayak sawi, terus kayak terong, kayak tomat, itu di halaman rumah. Yang sekiranya setiap hari itu saya membutuhkannya. Yang setiap hari itu keluarga saya pasti mengonsumsi itu terus. Kalau misalkan yang kita butuhkan atau yang kita konsumsi sudah ada di halaman rumah, maka kita tidak perlu membeli lagi di warung atau di minimarket yang lain. Setelah 1 tahun, 2 tahun berjalan, di situ kita mulai sadar, kok gini ya, rasanya tuh aneh di kehidupan kami itu. Semakin kita merasa menjauhi uang, ternyata uang itu seakan-akan kayak datang sendiri, bahkan itu tidak terpikirkan oleh saya. Contoh kayak labu siam. Labu siam itu memang menurut saya tanaman favorit saya, itu juga merupakan tanaman kenang-kenangan buat saya. Karena dulu di saat saya jatuh, di saat saya bingung mau ngapain, di saat saya bingung mau cari dana kemana untuk membayar hutang, tapi ternyata labu siam bisa melunasi itu.
Kami yang masih di usia muda, yang masih di usia di bawah 40 tahun memilih untuk slow living. Kedengarannya memang agak lucu ya, tapi saya mempunyai keputusan itu karena dulu itu terpaksa atau memang sudah tidak ada jalan lain. Dan ternyata slow living itu merubah mindset kita untuk tidak fokus mencari uang. Seperti yang kita sudah ketahui bahwa mindset kita ketika kita fokus pada sesuatu, maka sesuatu itu akan menjauh dari kita. Begitu juga dengan uang. Itu yang saya sadari. Ketika perhatian saya, kefokusan saya tujukan ke bahan pangan atau ke sayur-sayuran, ke makanan yang kita konsumsi setiap hari, uang itu menjadi terabaikan untuk kami. Itu di saat itu. Lalu di saat kami mempunyai keputusan dan pemikiran hal seperti itu, justru uang itu malah semakin mendekat. Banyak sekali dari kita atau dari teman-teman itu yang sudah menjalani slow living itu ketika masuk di usia pensiun. Itu memang masuk akal. Karena untuk di usia pensiun, untuk tingkat kesehatannya sudah menurun, dan slow living atau hidup pelan-pelan di kampung itu memang pilihan yang wajar. Karena di usia tersebut, ketika mau membangun usaha juga butuh pembelajaran yang agak lumayan lama. Tidak hanya di labu siam, bisa ke tanaman-tanaman yang lain. Sebetulnya semua bisnis, semua usaha itu semua mempunyai potensi. Tergantung kepada kita, keseriusan kita, dan ketekunan kita terhadap bisnis yang kita jalani itu. Contoh seperti cabai. Cabai itu sekali tanam panennya juga berturut-turut berkali-kali, dan itu juga jangka panjang, bisa 2 tahun sampai 3 tahun. Terus kangkung juga sama. Kangkung itu juga sekali tanam panennya juga berkali-kali. Jadi untuk teman slow living atau bagi kita yang hidupnya santai di rumah, yang bertujuan untuk slow living, banyak sekali tanaman-tanaman itu sebetulnya untuk pendamping slow living itu. Jadi kita tidak memerlukan setiap kali harus menanam, harus mendapatkan panen. Ketika kita sudah panen, kita harus tanam ulang. Kan rasanya agak capek juga kan. Padahal kita tujuannya untuk hidup santai. Kita hidup tenang di desa atau di kampung. Tapi kenyataannya setelah panen kita harus tanam ulang. Dan memulai siklus yang baru. Merawat dengan perawatan yang baru. Memberi pupuk-pupuk yang baru. Semuanya hal yang baru. Tapi dengan tanaman yang jenisnya satu kali tanam, tapi bisa panen berkali-kali, dan apalagi itu berjangka panjang, bukankah itu sudah merupakan sesuatu yang sangat luar biasa? Bukan maksud saya untuk mengajak teman-teman itu untuk menyerah, tapi ini hanya bercerita tentang kehidupan saya. Kehidupan yang sudah saya alami seperti itu adanya. Semakin saya mengejar dunia, semakin saya mengejar uang, uang itu malah lari, semakin jauh. Saya setuju dengan pendapat orang yang mengatakan kerja cerdas itu lebih baik daripada kerja keras. Saya setuju dengan ungkapan seperti itu. Tapi saya juga tidak membantah dengan pernyataan bahwa pekerja keras itu akan membuahkan hasil. Saya juga sangat setuju dengan hal itu. Semua itu akan terbayarkan. Apa yang kita lakukan, maka itu yang akan kita dapatkan. Kita akan menanam kebaikan, yang kita dapatkan juga kebaikan juga. Yang apabila kita menanam keburukan, yang kita panen juga akan keburukan, seperti itu. Jadi menurut saya tidak perlu untuk menunggu pensiun, tidak perlu menunggu usia tua, tapi kita sudah bisa menanam tanaman di rumah atau memilih slow living. Slow living itu bukan berarti kita keluar dari pekerjaan, kita resign dari pekerjaan, itu tidak perlu menurut saya. Kita cukup menjalani hari-hari dengan tenang, dengan santai, dengan apa adanya, tapi tetap ada kegiatan yang kita lakukan. Kayak dulu contoh seperti tahun 2023, dulu itu karena ada beberapa sayur yang saya tanam dan itu hasilnya juga sangat bagus, bisa menopang kehidupan saya. Meskipun itu awalnya tidak termasuk mindset kami, tidak termasuk target kami ya. Target kami hanya untuk bisa makan. Tapi ternyata tanaman memberikan lebih kepada kami. Dan di saat itu hanya beberapa tanaman akhirnya kita kekurangan kesibukan. Jadi kita memerlukan beberapa tanaman lagi. Akhirnya saya kembangkan menjadi lumayan banyak jenis tanaman dan juga beberapa lahan. Seperti sekarang, labu siam saya juga memiliki beberapa lahan, kurang lebih 4. Ada 4 lahan labu siam yang saya kelola. Dan juga ada beberapa tanaman sayuran yang sudah saya tanam. Dan semua sayuran yang saya tanam itu tanaman yang saya pilih. Maksudnya tanaman yang saya pilih itu saya tidak sembarangan memilih.
tidak sembarangan tanaman ya. Tanaman yang saya tanam itu adalah tanaman yang pertama mempunyai nilai jual yang bagus. Untuk harga bisa tinggi, bisa rendah, tapi untuk nilai pasarnya itu harus bagus. Harus bagus itu maksudnya peminatnya harus banyak. Terus yang kedua, perawatannya itu juga harus mudah. Terus yang ketiga, tanaman yang saya tanam itu biasanya satu kali tanam, tapi bisa panen berkali-kali. Saya tidak menanam tanaman yang cuma satu kali tanam, tapi yang satu kali panen. Karena menurut saya itu cukup merepotkan ya. Jadi yang saya tanam itu adalah satu kali tanam, panennya berkali-kali. Karena itu menurut saya ringan di kegiatan, ringan di pekerjaan, tapi sangat banyak untuk dirasakan. Banyak manfaatnya. Kalaupun ada sayuran yang satu kali tanam, satu kali panen, itu hanya beberapa. Itu kayak sawi. Sawi memang saya tanam, itu tujuannya kan, ya misalkan kita kayak masak mie, kita membutuhkan sawi. Dan untuk sawi saya juga tidak banyak untuk menanyanya, hanya beberapa. Hanya untuk kebutuhan sendiri. Kalau untuk labu siam, cabai, tomat, terong, kayak gitu, kita kapasitas untuk penanamannya agak lumayan banyak. Jadi untuk konsumsi sendiri itu tidak habis, pasti akan kami jual. Selebihnya dari kami konsumsi. Seperti yang di labu siam itu, yang awalnya saya menanam tujuannya untuk dikonsumsi sendiri, daunnya kita sayur sendiri, dan buahnya juga kita sayur sendiri. Tapi setiap kali panen, ternyata tidak pernah habis untuk dikonsumsi. Akhirnya kita jual. Dan ternyata yang kami jual dan yang kita konsumsi itu lebih banyak yang kita jual. Karena yang kita jual, yang kita konsumsi itu kurang lebih sekitar 2 biji. 2 biji itu per hari. Akhirnya banyak sekali yang kita jual. Dari 3 kuintal, kan rasanya nggak mungkin kalau kita makan sampai habis. Akhirnya ya kita jual. Tidak semua kehidupan itu berjalan sama. Dari si A dan atau dari si B, pasti perjalanannya itu berbeda-beda. Tujuannya juga beda-beda, hasilnya juga beda-beda. Tapi ingatlah, apa yang kita tanam hari ini pasti akan kita panen di keesokan harinya. Apabila kita menanam kebaikan, maka yang kita hasilkan akan kebaikan juga. Dan jika kita menanam keburukan, maka keburukan yang akan kita panen. Oke. Semoga video ini bermanfaat, semoga sukses, dan salam edukasi.